Demi uang dan pengen mobil, akhirnya seorang lelaki lebih memilih menghabisi pacarnya sendiri yang lebih tua karena dirasa punya harta. I Gusti Agung Mira Lestari yang biasa dipanggil dengan Gunggek Mira berusia 42 tahun, pekerjaannya di salah satu bank swasta di Bali. Sudah cukup lama menjanda pasca sang suami yang bekerja sebagai anggota Satpol PP meninggal dunia. Guk Mira sendiri menjadi janda dengan 2 orang anak, nampak semangat dengan pekerjaannya, tak pernah mengeluh. Hidup dengan kedua anaknya, Mira sendiri memang tak pernah bermasalah dengan siapapun. Menurut anak-anak, Mira yang bekerja namun tak pernah melupakan kasih sayangnya kepada 2 orang anaknya. Tak hanya mendapat pujian dari anak-anak, Mira pun mendapat pujian dari keluarganya. Di tengah kesibukannya mengurus pekerjaan dan anak-anak, Mira tak pernah lupa kepada orang tuanya yang sudah sepuh. Apalagi, sang ayah memang tengah sakit, membuat Mira sering datang ke rumah orang tuanya untuk mengurus kedua orang tuanya. Siang itu saat Mira tak bekerja, Mira meminta izin kepada anak-anak untuk keluar rumah sebentar. Saat itu Mira pun tak menyebutkan kemana dirinya pergi, namun anak-anak memang tahu kalau sang ibu kerap beberapa kali pergi dengan teman-temannya saat tak bekerja. Sore harinya anak Mira mendapat WhatsApp dari Mira yang mengabari kalau dirinya on the way pulang ke rumah dari Jimbaran. Namun nampaknya malam berganti, anak-anak pun tak mendapati sang ibu Mira pulang, hingga akhirnya keluarga Mira pun khawatir dan mencari Mira kepada orang-orang terdekat di awal. Tak ada yang tahu keberadaan Mira, kaget semua, tak ada yang menyangka. Tak seperti biasanya Mira tak mengabari anak-anak, apalagi Mira tak pulang ke rumah. Hingga akhirnya keluarga dan anak-anak pun menginginkan untuk lapor polisi dan mencari informasi tentang orang hilang. Membuat banyak pelampet mencari Mira, keberadaan Mira yang nampak tak pulang ke rumah dan menghilang tak bisa dihubungi. Di tengah kebingungan keluarga Mira mendapatkan telepon dari pihak kepolisian yang menemukan satu jasad perempuan yang di rumah sakit kini. Hingga akhirnya keluarga Mira pun datang ke rumah sakit untuk memastikan itu Mira atau bukan. Namun nampaknya seakan disambar petir. Keluarga yang nampak yakin kalau itu Mira tak bisa membendung kesedihannya lagi. Semua ciri-ciri bahkan dengan yakin menyebutkan kalau jasad tersebut adalah Mira. Menurut pihak kepolisian, jenazah Mira ditemukan 2 orang suami istri yang tengah pergi pulang ke rumahnya menggunakan motor. Saat itu dalam perjalanan, namun pecah ban hingga akhirnya menepi. Menurut saksi, sang istri melihat ada seorang wanita yang duduk di pembatas jalan, namun ada yang janggal karena wanita tersebut tak bergerak. Saat sang istri meminta sang suami ditemani mendekati orang tersebut, ternyata benar wanita tersebut memang sudah tak bernyawa. Para saksi yang menemukan pun langsung lapor kepada kepolisian. Tak lama pihak kepolisian datang dan menggali identitas korban, hingga usai mendapat informasi ternyata jasad tersebut adalah Mira. Pihak kepolisian langsung mencari bukti-bukti lainnya dan interogasi keluarga korban. Menurut keluarga Mira, saat itu Mira pergi memakai mobil Brio-nya, bahkan dengan semua emas-emas yang ada. Namun kini saat ditemukan tak ada mobil dan Mira pun tak memakai emas apapun. Pihak kepolisian berasumsi ini adalah perampokan, namun tak menyusut kemungkinan ternyata ini masalah pribadi. Akhirnya pihak kepolisian masih tetap mewawancara tentang siapa orang yang dekat dengan Mira, tentang masalah pribadi Mira. Banyak yang kaget dengan kepribadian Mira. Keluarga, sahabat, rekan kerja, bahkan tetangga sedih mendengar Mira sudah tak bernyawa. Tak lama saat penyelidikan, polisi mendapatkan kabar kalau mobil Mira menyeberang ke Banyuwangi. Bahkan lewat CCTV terlihat ada 2 orang yang dicurigai lari ke Pulau Jawa. Pihak kepolisian pun akhirnya berhasil melacak mobil itu ada di Situbondo, Jawa Timur. Namun saat penyegapan, polisi pun nampak 2 orang itu sudah kabur ke Jawa Tengah. Hanya ditemukan mobil saja yang sudah dijual ke orang lain senilai 25 juta. Terus mengejar pelaku meski tak mudah karena sering berpindah-pindah tempat, hingga akhirnya polisi mengetahui identitas para pelaku. Pelakunya sendiri adalah Nopa Sandi berusia 31 tahun asal Cikarang dan juga Rahman berusia 28 tahun warga Lampung. Polisi tak menunggu waktu lama lagi untuk menyergap keduanya. Di malam hari 27 Agustus 2022, polisi menangkap Nopa Sandi yang tengah makan durian. Tak lama pihak kepolisian pun menangkap Rahman usai memancing lewat handphone Nopa Sandi.
Ternyata kini baru diketahui Nova Sandi adalah pacar Mira yang baru saja 1 bulan berpacaran. Nova Sandi dengan Mira berpacaran usai berkenalan. Saat itu mereka berkenalan lewat telepon nyasar. Nova Sandi dan Mira mulai bercakap-cakap hingga akhirnya ngobrol dan memutuskan untuk bertemu. Saling merasa nyambung, mereka pun memutuskan berpacaran. Dari Nova Sandi dengan Rahmat sendiri saling mengenal saat mereka ada pendidikan calon TKI. Namun karena ilegal, mereka kedua memutuskan untuk tak pergi dan akhirnya merencanakan sesuatu untuk mencari uang. Antara Nova Sandi dengan Rahman yang tak punya uang akhirnya mengatur rencana untuk menghabisi korban pacar sendiri. Karena dirasa sang pacar punya mobil dan punya uang bekerja di bank, Nova Sari pun memilih Mira sebagai korbannya. Tanggal 21 Agustus tahun 2022, pelaku mengajak Mira untuk jalan-jalan, saat itu sekalian mengenalkan kepada sang teman. Mira pun akhirnya menjemput sang pacar Nova Sandi dengan temannya Rahman. Di perjalanan mereka sempat jalan-jalan bahkan makan di Jimbaran. Namun di perjalanan pulang tanpa membuang waktu, Rohman langsung mencekik Mira dari belakang dan saat itu Mira pun langsung tak berdaya. Panik karena dirasa Mira sudah tak bernyawa, pelaku pun akhirnya menyimpan jasad Mira di pinggir jalan dengan posisi duduk. Nova Sandi dan Rahman kini diamankan, ditangkap dan menjalani pengadilan dengan tuntutan 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Keluarga Mira yang merasa kehilangan, kini kedua anak Mira yang sudah yatim piatu diurus oleh orang tua Mira. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Ditunggu bahasan kasus-kasus lainnya.